Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembahasan soal-soal CPNS. Pada video ini kita akan membahas tentang tes intelijensi umum kategori deret angka. Sebelum membahas atau menyelesaikan soal nomor 1, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tentang trik dan tips untuk menjawab soal deret angka secara cepat. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pola bilangan. Pola bilangannya dapat diketahui dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan atau mengalihkan pembagian, pengakaran, pengkuratan atau gabungan dari beberapa operasi tersebut. Artinya, bisa juga selain penjumlahan, bisa juga pengurangan ataupun juga perkalian ataupun pembagian. Ya. Jadi kita perlu menganalisisnya secara cepat sehingga kita dapat menyelesaikan soal tersebut tanpa memakan banyak waktu. Kita bisa mencobanya satu persatu dulu. Kemudian yang kedua adalah langkah awal dalam mencari pola atau irama suatu deret adalah dengan memperhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lainnya. Ya, misalnya dari 2 ke 4, apa yang terjadi? Bagaimana? Apakah ditambah atau dikurang? Jika kemudian kalau ditambah 2 hasilnya 4, kita coba lagi ke deret yang berikutnya, ditambah 2. 4 ditambah 2, 6. Ya, berarti mulai kelihatan ada pola yang bisa kita ikuti. Nah, selanjutnya, satu hal yang penting adalah bahwa setiap atau semua angka yang terdapat pada soal tidak boleh dihilangkan atau diabaikan. Jadi tidak boleh satu angka pun yang kita abaikan, karena setiap angka ini memiliki arti atau maksud sehingga kenapa dia ditulis di situ. Nah, selanjutnya, pada pola deret kita perlu mengamati perubahan-perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lainnya. Yang pertama, ada pola satu larik yang biasanya ditandai dengan diketahuinya deret dengan banyaknya suku yang kurang dari 7. Ya, jadi kalau untuk soal misalnya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan besar untuk menjawab soal ini adalah dengan cara satu larik. Apa itu satu larik? Yaitu hanya melangkah satu langkah setiap angka. Ini maksudnya satu larik. Kemudian pola kedua atau pola dua larik dapat dilihat dengan cara melihat deret pada urutan ganjil dan genap. Ya, seperti ini. Ini ganjil karena baris pertama, kemudian ini ganjil, baris kedua, baris pertama, ketiga, kelima, ketujuh. Nah, coba kita kerjakan ya. 2 ke 10 itu adalah hasil dari kali 5. Kemudian 5 ke 50 adalah hasil dari kali 5 juga. 5 ke 250 adalah hasil dari kali 5 juga. Ini untuk ganjil. Kemudian untuk genapnya, 4 ke 8 adalah hasil dari kali 2. 8 ke 16 adalah hasil dari kali 2 juga. 16 ke 32 adalah hasil dari kali 2. Disinilah yang kemudian dimaksud dengan dua larik, yaitu adanya ganjil dan genap. Selanjutnya ada pola 3 larik juga. Ya, untuk pola 3 larik itu ditandai dengan banyaknya suku yang diketahui lebih dari 7 suku. Atau penggunaan angka yang berurutan berulang pada suku yang diketahuinya. Maksudnya adalah pada angka-angka atau baris-barisnya itu terdiri dari lebih dari 7. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, untuk angka yang terdiri dari lebih dari 7 itu bisa kemungkinan 3 larik. Maka kita harus perlu mengujinya terlebih dahulu dengan 2. Jika tidak menemukan pola, maka mungkin polanya adalah menggunakan 3 larik. Selanjutnya, pola tingkat yang dapat dilihat dari nilai suku yang selisih antara suku pertama dan terakhir yang cukup besar. Ya, pola tingkat. Mungkin saya akan memberikan sebuah contoh seperti apa itu yang dimaksud dengan pola tingkat. Oke. Misalnya, 4, 6, 10,
kemudian 18, kemudian 34. Ya, mungkin ini contoh yang sederhana saja, sebagai contoh saja. Kemudian 4 ke 6 itu adalah hasil dari 4 ditambah 2. 6 ke 10 adalah hasil 6 ditambah 4. Selanjutnya 10 ke 18 adalah hasil dari 10 ditambah 8. 8 ke 34 adalah hasil dari 18 ditambah 16. Oke. Di sini kalau kita lihat polanya 2 ke 4, kemudian ke 8, kemudian ke 16 itu adalah hasil dari 2 dikali 2, kemudian 4 juga yang dikali 2 jadi 8, kemudian 8 dikali 2 jadi 16. Jadi ada semacam tingkatan. Inilah yang dimaksud dengan pola tingkat atau pola yang bertingkat. Ya, sampai di sini kita sudah mengetahui contoh-contoh soal deret angka, yaitu 1 larik, 2 larik, 3 larik, ataupun pola bertingkat. Tips yang pertama yaitu kita perlu mengetahui dulu langkah awal dalam mencari pola, yaitu dengan memperhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lainnya. Oke. Mari kita bahas soal yang pertama. Sesuai dengan trik dan tips tadi, untuk bisa menjawab satu soal dengan cepat, kita perlu mengetahui berapa deret yang ada dalam soal tersebut. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena terdiri hanya dari 6 deret, maka kemungkinan besar soal ini adalah menggunakan satu larik. Maka kita bisa mencari polanya dengan yang pertama dengan menggunakan penjumlahan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 ditambah 4 sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17. 17 ditambah 2, 1 sama dengan 17 ditambah 4 sama dengan 21. Maka untuk menjawab soal ini tinggal kita tambah saja dengan 4. 21 ditambah 4 sama dengan 25. Maka jawabannya yaitu adalah C. Mari kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 2. Untuk menjawab soal nomor 2, kita bisa menggunakan strategi yang tadi, yaitu dengan melihat berapa suku kata atau berapa deret angka yang ada pada soal. Nampak pada soal cuman terdapat 5, maka kemungkinan besar untuk menjawab soal ini yaitu masih dengan menggunakan satu larik. Oke, mari kita coba. Kita coba dulu dengan penjumlahan. 5 ke 6 itu bisa didapat dengan 5 tambah 1. Kemudian 6 ke 8. 6 ke 8 ini bisa didapatkan dengan tambah 2. 8 ke 11 itu bisa dapat dengan 8 ditambah 3. 11 ke 15 dapat ditemukan atau didapatkan dengan menambahkan 11 ditambah 4. Oke, dari sini ada pola yang bisa disimpulkan bahwa ini adalah pola untuk soal nomor 2, yaitu dari angka 1, 2, 3, 4 hingga seterusnya. Berarti di sini harusnya 5. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi jawaban yang benar adalah 20. Baik, lanjut soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini masih satu larik. Kenapa? Karena dilihat dari berapa jumlah baris atau jumlah deret angka yang ada pada soal, yaitu di bawah dari 7. Jadi hanya ada 5 deret angka. Maka untuk menjawab soal ini, kita kemungkinan besar hanya menggunakan satu larik saja. Coba kita jumlah dulu. 2 ditambah 2 ke 9, kalau ditambah maka 2 ditambah 7. Maka kita lihat apakah ada pola di sana. 9 ke 15 itu jika 9 ditambah dengan 6.
Oh ya, selanjutnya 15 ke 20 itu apabila 15 ditambah dengan 5, 20 ke 24 karena ditambah dengan 4, maka kemungkinan besar di sini adalah 3. Jadi 24 ditambah 3 hasilnya adalah 27, yaitu didapat dari pola dari angka yang paling besar kemudian ke angka yang paling kecil. 7, 6, 5, 4, 3. Itu dia polanya. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini yaitu E 27. Baik, mari kita coba menjawab soal deret angka yang cukup panjang. Yang kemungkinan besarnya ini apakah 2 larik atau 3 larik. Mari kita hitung dulu berapa baris angka yang ada dalam soal deret angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 deret angka. Jadi kemungkinan besarnya ini pasti menggunakan 2 larik atau 3 larik. Mari kita kerjakan. 10, 20, 40, kemudian 20, kemudian 30, kemudian 60, kemudian 50, 100. Oke. Sorry. Tidak cukup. 20, 40, 20, 30, 60, 40, 50, 100. Oke. Maka kita mulai dari langkah yang paling awal dulu ya. Apakah ini 2 larik atau 3 larik? Jika ke 10 ini ke 40, maka itu adalah hasil dari 10 ditambah 30. Harusnya ada pola jika memang betul ini harus ditambah. 40 ke 30 adalah hasil dari 40 kurang 10. Ya, di sini polanya tidak seirama ya. Mungkin bukan 2 larik tapi menggunakan 3 larik. 3 larik itu maksudnya adalah melewati 3 angka. Jadi 10 ini dia langsung ke 20. 10 ke 20 adalah hasil dari bisa 10 tambah 10 atau 10 dikali 2. 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 ini melewati juga 3 larik. 20 kalau dikali dengan 2 hasilnya 40 ya. Mulai ada pola yang bisa dilihat. Selanjutnya karena soal ini hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka ini otomatis adalah jawabannya. Dengan mengkalikan 40 dikali 2 hasilnya sama dengan 80 ya. Jadi kemungkinan besarnya adalah B dan C. Yang ini bisa kita eliminasi supaya cepat. Jangan kita sibuk dengan yang misalnya yang tidak pasti. Ya, jawabannya pasti antara B dan C. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang benar, apakah setelah angka 80, 70 atau 90, maka kita perlu cari lagi 20 ke karena 3 larik maka dia melangkah 3. Ini adalah hasil dari 20 ditambah 10. 30 ya, ke 50. Bisa jadi karena ditambah dengan 20. 10, 50 ini ke setelahnya, anggap saja di sini. Oke. Jika ini 10, 20, kemungkinan besar ini bisa jadi kali lipatnya. Artinya berarti 40. 10, 20, kemudian 40. 50 ditambah dengan 40 hasilnya adalah 90. Kalau misalkan kita ikuti urutannya, mungkin di sini 30.
maka menghasilkan 50 ditambah 30 sama dengan 80. Sementara di option jawaban tidak ada 80, yang ada hanya 70 dan 90. Berarti di sini kemungkinan besar pasti 40. Maka jawabannya sudah ditemukan ya, 80 dan 90. Hasilnya adalah jawabannya C yang benar. Untuk 40 ke 60 ini adalah 40 ditambah 20, kemudian 60 ke 100 adalah dari 60 ditambah 40. Jadi ini dia semacam dikali 2. Kali 2, 20 kali 2 sama dengan 40 ya. Sehingga polanya itu terbentuk ganjil, kemudian genap, dan kemudian ada yang angkanya itu berurutan. Misalnya tadi 20, kemudian 40, kemudian 80 dan seterusnya. Ya, itu untuk soal yang menggunakan 3 larik. Ya, cukup menyita waktu. Kenapa? Karena kita harus menganalisis apakah dia menggunakan 2 larik atau 3 larik. Yang jelas, ketika kita sudah menemukan salah satu jawaban yang benar, maka kita fokus ke option yang kemungkinan benar saja, ya, seperti ini antara B dan C. Karena yang sesuai dengan pola adalah 90, maka jawabannya adalah C. Baik, untuk nomor terakhir pembahasan soal deret angka ini, kita akan mencoba mengerjakan satu soal lagi. Ya, diketahui terdapat angka 29, kemudian 21, 50, 51, kemudian di tengah-tengahnya ditanyakan angka berapa, terakhir 81 dan 92. Jika kita menghitung berapa jumlah baris angka yang ada di soal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kemungkinan besar soal ini adalah memiliki 2 larik. Ya, karena soalnya di atas dari 7 atau sama dengan 7. Maka kita bisa dengan mudah langsung kita menerapkan ganjil dan genap. 29 ini otomatis karena 2 larik, maka dia langsung ke baris ketiga. 29 ke 50 itu bisa didapatkan apabila kita tambah dengan 21. Selanjutnya 50 ke yang ditanyakan ini, apabila kita menerapkan pola yang kita dapat di awal, maka kemungkinan besar kita sudah menemukan jawabannya. Tapi coba kita simpan dulu. Ayo, mari kita kerjakan lagi yang genapnya. 21 ditambah dengan 21 ditambah berapa sama dengan 51, yaitu 21 ditambah dengan 30. 51 ditambah juga dengan 30, maka didapat angka 81. 81 apabila dilanjutkan sampai seterusnya, maka kita juga akan bisa mendapatkan angka atau baris selanjutnya. Tapi ini yang ditanyakan yaitu titik yang di tengah ini. Maka 50 ditambah 21 hasilnya adalah 71. Ya, jawaban yang benar adalah C, 71. Ya, ini adalah contoh soal deret angka yang menggunakan 2 larik. 2 larik juga tidak termasuk kategori yang cukup sulit. Insya Allah kalau kita sering latihan, maka meskipun 2 ataupun 3 larik akan terasa lebih mudah, tidak sampai memakan banyak waktu lagi. Yang penting kita terapkan tips dan trik yang ada di bawah ini, yaitu dengan mencari pola, dan kemudian jika polanya bisa berlaku di angka selanjutnya, maka kemungkinan besar itulah pola yang bisa digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan deret angka itu. Sekian untuk pembahasan soal
direct angka. Insya Allah ketemu lagi di video latihan-latihan soal direct angka yang insya Allah akan kami buat secepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.